Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menyesuaikan perusahaan dagang. Anggotanya ada Retno Murti dengan MBM 0088, Laila Cahya Kamila dengan MBM 0089, Zumratul Fikriyah dengan MBM 0092, Nova Adianto dengan MBM 0095, dan Siska Agustina Sari dengan MBM 0101. Selanjutnya ada pengertian jurnal penyesuaian. Secara garis besar, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk menentukan akun nominal, akun pendapatan beserta bebannya selama suatu periode, serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut. Yang kedua, untuk memperkirakan nominal, pendapatan beserta beban yang sebenarnya dalam satu periode yang dimaksud. Yang ketiga, untuk menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar nantinya di akhir periode. Sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real, harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Laila Cahya. Ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Dalam sistem persediaan perpetual, akun persediaan yang terpisah dikelola dalam buku besar. Selama periode akuntansi, akun ini menunjukkan jumlah persediaan terjual setiap saat. Namun, perusahaan dagang mungkin mengalami kehilangan persediaan karena pencurian di toko, pencurian oleh karyawan, atau kesalahan dalam pencatatan atau penghitungan persediaan. Akibatnya, penghitungan persediaan secara fisik yang dilakukan pada akhir periode akuntansi dapat berbeda dengan jumlah persediaan yang ditunjukkan dalam catatan persediaan. Kemudian, penyesuaian persediaan barang dagang metode perpetual. Dalam sistem persediaan perpetual, hasil penghitungan fisik persediaan akhir dibandingkan dengan jumlah dalam buku besar persediaan, sehingga selisihnya merupakan jumlah kehilangan persediaan. Kehilangan ini akan dicatat sebagai berikut. Harga pokok penyesuaian di debit, sedangkan persediaan di kredit. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Retno Murti. Baik, untuk selanjutnya penyesuaian persediaan barang dagang metode ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal penyesuaian untuk menghapus persediaan barang dicatat sebagai berikut, yaitu ikhtisar laba rugi di sebelah debit, persediaan barang dagang di sebelah kredit. Ayat jurnal untuk mencatat persediaan barang dagang, yaitu persediaan barang dagang di sebelah debit, ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Untuk selanjutnya, beban dibayar di muka. Dalam setiap periode akhir, pembayaran yang dilakukan di depan akan tak terkalahkan dengan pemakaiannya. Penyesuaian untuk beban bayar di muka dapat dianggap sebagai aktiva atau sebagai beban. Berikut ini contoh pencatatannya. Jika dicatat sebagai harga, beban asuransi di sebelah debit, asuransi dibayar di muka di sebelah kredit. Dicatat sebesar yang terpakai. Jika dicatat sebagai beban, yaitu asuransi dibayar di muka di sebelah debit dan beban asuransi di sebelah kredit. Untuk selanjutnya, catatan kerugian piutang. Besarnya taksiran kerugian piutang berupa suatu persentase dari saldo piutang akhir periode. Berikut ini contoh pencatatannya, yaitu beban kerugian piutang di sebelah debit dan cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siska Agustina Sari. Selanjutnya yaitu penyesuaian aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aktiva tetap selama periode yang mana memperoleh masa manfaat aktiva tetap tersebut. Besarnya penyusutan dicatat berdasarkan persentase penyusutan dari aktiva tetap yang bersangkutan. Berikut contoh pencatatannya. Beban penyusutan dicatat di sebelah debit, akumulasi penyusutan dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya beban yang masih harus dibayar.
Beban ini merupakan beban yang masih harus dikeluarkan perusahaan pada akhir periode. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jadi beban dari segi waktu, namun belum dicatat dan dibayar. Berikut contoh pencatatannya. Beban gaji dicatat di sebelah debit, utang gaji dicatat di sebelah kredit. Pendapatan yang harus diterima di muka. Pendapatan yang harus diterima yang dimaksud dan piutang pendapatan adalah pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum ada pendapatan di akun. Berikut contoh pencatatannya. Piutang dicatat di sebelah debit, pendapatan dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Apabila waktu membayar dicatat sebagai harta atau pendekatan neraca, pendapatan diterima di muka dicatat di sebelah debit. Pendapatan diterima di muka dicatat di sebelah kredit. Apabila waktu membayar dicatat sebagai beban atau pendekatan laba rugi, pendapatan dicatat di sebelah debit. Pendapatan diterima di muka dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, kesimpulan. Jurnal penyesuaian merupakan bagian penting dalam proses akuntansi perusahaan dagang. Dengan membuat jurnal penyesuaian yang tepat, perusahaan dapat memperoleh informasi keuangan yang akurat dan relevan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.